Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempersembahkan sebuah video dengan judul 4 kompetensi guru profesional dan indikator berdasarkan undang-undang. Sahabatku, mari simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Sahabatku, mari simak videonya. 4 kompetensi guru profesional dan indikator berdasarkan undang-undang. Untuk menjadi seorang guru yang memiliki profesional, harus memiliki beberapa kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian. Setiap kompetensi ini memiliki indikator masing-masing yang telah tertulis dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kompetensi guru. 4 kompetensi yang harus dimiliki guru akan diuji dalam uji kompetensi guru atau UKG. Berikut ini 4 kompetensi guru dan indikatornya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, keilmuan, sehingga memiliki keahlian secara akademik dan intelektual. 2. Standar kompetensi pertama yang wajib dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan seorang guru dalam mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Aspek dan indikator kompetensi pedagogik. Aspek dan indikator kompetensi pedagogik guru ada 7 poin, yaitu: pertama, karakteristik para peserta didik. Guru bisa menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada tiap-tiap peserta didik. Karakteristik yang perlu dilihat meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, moral, fisik, dan lain-lain. Yang kedua, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru harus bisa menerangkan teori pembelajaran secara jelas pada peserta didik, menggunakan pendekatan tertentu dengan menerapkan strategi, teknik, atau metode yang kreatif. 3. Pengembangan kurikulum. Guru harus bisa menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Mengembangkan kurikulum mengacu pada relevansi, efisiensi, efektivitas, kontinuitas, integritas, dan fleksibilitas. 4. Pembelajaran yang mendidik. Guru tidak sekedar menyampaikan materi pembelajaran, namun juga melakukan pendampingan dan bimbingan. Materi pelajaran dan sumber materi harus bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut. 5. Pengembangan potensi peserta didik. Guru harus mampu menganalisis potensi atau bakat dari peserta didik yang berbeda-beda dengan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, supaya setiap peserta didik bisa mengaktualisasikan potensinya. Yang keenam, cara berkomunikasi. Saat menyampaikan materi, guru harus bisa berkomunikasi dengan efektif dan juga harus
berkomunikasi dengan santun dan penuh empati pada peserta didik. Yang ketujuh, penilaian dan evaluasi belajar. Penilaiannya meliputi hasil dan proses belajar. Evaluasi pembelajaran berupa penilaian diagnosis, penilaian formatif secara berkala, dan penilaian sumatif. Kompetensi pedagogik telah dituangkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kompetensi guru yang mencakup 1. Menguasai karakteristik belajar dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diempu. 4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. 6. Memfasilitasi pengembangan potensi belajar untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan belajar. Dan yang ke-8, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang ke-9, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Dan yang ke-10, melakukan tindakan refleksi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 2. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Proses belajar dan hasil belajar peserta didik bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka. Indikator kompetensi profesional. Kompetensi profesional telah dituangkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kompetensi guru yang mencakup kompetensi inti guru, yaitu 1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Dan yang keempatnya, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dan melakukan tindakan refleksi. Dan serta yang kelima adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Adapun kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Inti dari kompetensi sosial terletak pada komunikasi, tetapi komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang efektif. Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan makhluk sosial yang meliputi 1. Kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional. 2. Kemampuan guru dalam menjalani komunikasi dengan pimpinan. 3. Kemampuan guru berkomunikasi dengan orang tua belajar.
4. Kemampuan guru berkomunikasi dengan masyarakat. 5. Kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap lembaga masyarakat. Dan yang keenam adalah kemampuan untuk pendidikan moral. Selanjutnya, aspek dan indikator kompetensi sosial. Sementara Heriawan 2008 menyatakan aspek sosial yang berwujud dalam sikap tingkah laku yang memiliki aspek sebagai berikut. A. Aspek kognitif, yaitu berhubungan dengan gejala mengenai pikiran yang berwujud dalam pengelolaan, pengalaman, dan keyakinan serta harapan individu tentang objek atau kelompok tertentu. Yang B. Aspek efektif, berwujud dalam proses yang menyangkut perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati, dan sebagainya yang ditujukan pada objek tertentu. Yang C. Aspek kognitif yang berwujud pada proses atau kecenderungan untuk berbuat sesuatu objek, misalnya kecenderungan memberi pertolongan atau menjauhkan diri dari dan sebagainya. Kompetensi sosial telah dituangkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru, yaitu 1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Dan yang keempatnya, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Selanjutnya, kompetensi yang keempat adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia, di mana pada setiap perkataan, tindakan, dan tingkah laku positif akan meningkatkan citra diri dan kepribadian seseorang guru. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian telah dituangkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kompetensi guru yang mencakup kompetensi inti guru, yaitu 1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, dan sosial. 2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi belajar masyarakat. 3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Dan yang kelima, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Adapun indikator profesionalitas guru dari 4 kompetensi, yaitu dari 4 standar kompetensi guru yang sudah diulas di atas, dapat dirangkum indikator profesionalisme guru ke dalam kriteria guru profesional, yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki akhlak yang berbudi pekerti yang luhur sehingga mampu memberi contoh yang baik pada siswa. 2. Mampu mendidik dan mengajar siswa dengan baik. 3. Dapat menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar.
4. Memenuhi kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai bidang tugasnya. 5. Dapat merancang berbagai administrasi kependidikan seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, silabus, kurikulum, KKM, dan sebagainya. Keenam, memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk mengabdikan ilmu yang dimiliki pada siswa yang diajar. Yang ketujuh, keinginan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuannya seperti mengikuti pelatihan atau diklat. 8. Selalu aktif, kreatif, dan inovatif untuk mengembangkan pembelajaran. 9. Selalu mengupdate informasi atau isu-isu yang terjadi di sekitar, terutama isu-isu pendidikan. 10. Memiliki kemampuan digital yang baik seperti mengoperasikan komputer atau teknologi penunjang pendidikan lainnya. 11. Memiliki kemampuan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang tua murid, teman sejawat, dan lingkungan sekitar dengan baik. Yang ke-12, aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi atau komunitas-komunitas kependidikan seperti KKG, PGRI, Pramuka, dan lain-lain. 13. Cinta kasih, tulus dan ikhlas dalam mengajar. Hal yang dapat dilakukan menjadi guru profesional yaitu menumbuhkan kemampuan profesional guru. Dibutuhkan usaha agar seorang guru dapat mencapai indikator guru profesional seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat guru lakukan untuk menjadi seorang guru profesional. Menumbuhkan kemampuan profesional guru dibutuhkan usaha agar seorang guru dapat mencapai indikator guru profesional. 1. Memahami tugas dan fungsi seorang guru. 2. Selalu berusaha meningkatkan ilmu yang dimiliki, baik ilmu terkait materi pelajaran maupun ilmu tentang bagaimana menjadi guru yang baik dengan banyak membaca, mengikuti pelatihan, berdiskusi dengan teman sejawat, dan lain sebagainya. 3. Mau melakukan refleksi supaya dapat menyadari kekurangan yang dimiliki kemudian berusaha untuk memperbaikinya. 4. Meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap hal-hal baru atau perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar supaya tidak mempengaruhi kualitas pembelajaran. Yang kelima, mau memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sahabatku, demikianlah video kali ini yang dapat saya persembahkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.